Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya dari kitab Kashfus Satir, masih di muqaddimah yang ketiga tentang pembahasan al-lafzu atau alatu ad-dilalah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang penting, yaitu di halaman 94, al-wad'u wal isti'malu wal hamlu. Al-wada' wal isti'mal wal hamal. Kalau kita mengatakan wada' itu memang artinya adalah meletakkan sesuatu ya, secara bahasa. Tapi yang kita maksudkan dengan wada' itu adalah ketika suatu lafaz itu memiliki makna tertentu ya, secara bahasa. Nah, itu disebut dengan wada' lugawi nanti. Ya, wada' lugawi dari kata as-salah itu adalah ad-du'a. Itu wada' lugawi namanya. Ya. Nah, kemudian wada' syar'i dari kata as-salah itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu namanya wada' syar'i. Jadi wada' ini bisa antum artikan bahwasanya lafaz yang telah diwada' memiliki makna tertentu, maksudnya itu adalah lafaz yang tidak lagi maknanya ngambang. Ya. Sekarang dia sudah spesifik, artinya sudah kita letakkan. Ingat, wadoa itu meletakkan sesuatu itu artinya mewajibkan atau mengharuskan. Intinya wadoa itu mengandung makna keharusan. Ya, karena sesuatu yang sudah diletakkan, ya itu kecil kemungkinan untuk terangkat kembali kecuali ada yang mengangkatnya. Gitu. Ya, ada buah jatuh dari pohon. Ya, kalau buah masih berada di atas pohon, masih besar kemungkinan dia akan berpindah dari tempatnya, yaitu jatuh ke bawah kan. Tapi kalau buah sudah jatuh ke bawah, kecil kemungkinan dia akan berpindah dari tempat tersebut, kecuali ada faktor-faktor lain, semisal ya, ada yang memungutnya. Gitu. Ya, jadi wado'a syai' itu artinya menetapkan. Gitu. Baik. Hadhil mustalahatu tata'allaqu bidilalatil lafzi wal istidlal bihi. Pembahasan ya, 3 istilah ini berkaitan dengan dilalat lafaz dan istidlal dengan lafaz tersebut. Yang berarti kita berkaitan dengan makna dari lafaz. Ya. Baik. Yang pertama al-wad'u fil lughah yadullu 'alal khafdi lisyai' wa huttihi. Itu secara bahasa wada' itu adalah merendahkan sesuatu dan menetapkannya. Ya, kita letakkan sesuatu di bawah, maksudnya yang tadinya di atas letakkan di bawah. Antum gambarkan saja buah-buahan tadi. Wa minhu wada'tuhu bil ardi wada'an, ya meletakkan di atas tanah wada'an. Kalau antum ingin membangun rumah, itu kan antum bangun di atas tanah, antum letakkan benda itu di atas tanah, letakkan tiang, letakkan fondasi, ya. Nah, itu secara bahasa. Baik. Wal wada'u nau'an, wada' itu ada 2 jenis, wada' lugawi dan wada' syar'i. Ada wada' istilahi, ya. Wada' lugawi sama wada' istilahi. Wada' lugawi wa huwa ja'lul lafzi dalilan 'alal makna. Kita menjadikan lafaz ini sebagai dalil untuk makna ini. Ya, kita punya makna kursi. Kalau kita mendengar kata kursi, yang terbayang adalah benda seperti ini, seperti itu kan. Nah, sekarang orang-orang nenek moyang zaman dulu, mereka memilih kata kursi ini untuk menggambarkan benda yang seperti itu yang kita kenal sekarang. Jadi kursi ini telah diwada' untuk memiliki makna itu, sehingga tidak bisa bergeser lagi. Kalau ada orang mengatakan kursi artinya makanan, udah nggak bisa. Kenapa? Karena ghalabatul istimal, karena penggunaannya kursi itu adalah untuk benda yang diduduki. Ya, benda yang diduduki bentuknya begini-begini, itu namanya wada' lugawi. Baik, contohnya yang lain misalkan tasmiyatul waladi Zaidan. Seorang bapak menamakan anaknya dengan Zaid. Kemudian ada orang yang memanggilnya dengan Ahmad, boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, karena ini wada' lugawi. Ya, jadi nama Zaid ini kan boleh kita gunakan untuk menamakan apapun sebenarnya. Ada orang menamakan hewan peliharaan dengan Zaid, boleh nggak? Boleh. Menamakan bukunya dengan Zaid, bisa menamakan rumahnya dengan nama Zaid, boleh, sah-sah saja. Ya. Tapi ketika itu menamakan seorang anak manusia dengan nama Zaid, maka ketika sudah dia menyandang nama tersebut, tidak boleh lagi dia dipanggil dengan nama yang lain.
begitu. Dia namanya Zaid, antum panggil dengan Muhammad, ya nggak akan noleh. Ini namanya wada' lugawi. Ya, falladhi wada'a li Zaidin ismahu yusamma wadi'. Yang menetapkan nama bagi anak tersebut namanya adalah Zaid, itu namanya wadi'. Gitu ya, wadi'. Maka jadi dalam salah satu dari al-mabadi al-asyarah itu apa? Al-wadi' kan? Ya. Ya, al-haddu wal maudu'u tsumma samara, kemudian apa? Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Ya, wadi' artinya peletak, yang menetapkan pertama kali. Yang mengatakan ilmu ini namanya ilmu usul fikih itu siapa? Yang pertama kali mengklaim ini namanya ini. Ya. Yang pertama kali menamakan meja itu dengan meja, yang pertama kali menamakan buku itu dengan kitab, pertama kali menamakan jendela itu dengan jendela itu siapa? Ya, dialah namanya wadi'. Baik. Wa jismu Zaidin yusamma mawdu'an lahu. Dan badannya Zaid, zatnya Zaid ketika baru lahir itu namanya mawdu'. Gitu ya. Jadi kan manusia terlahir tanpa nama kan? Ya. Jadi wadah badannya ini mawdu' namanya. Ketika dia diberi nama, ya, dia sudah diwada', dia sudah wada', sudah punya nama sekarang, dan bapaknya yang memberikan nama disebut dengan wadi'. Baik. Wa ja'lul ismi bi izza'il ma'na yusamma wada'an. Ya. Meletakkan, menjadikan suatu isim memiliki makna tertentu, perbuatan itu namanya perbuatan wada'an. Bapak menamakan anaknya dengan Zaid, bapak namanya wadi', anaknya namanya maudu, ya, perbuatan namanya wad'un. Jelas ya? Baik. Wal muradu bil ma'na huna jismu Zaid, ya, li'annahu al maqsud min lafzi Zaid. Yang kita maksud dengan makna Zaid, kalau antum mendengar kata Zaid yang terbayang kan badannya Zaid kan? Ya, itulah yang dimaksud dengan makna di situ. Nah, atau mendengar kata air, yang terbayang ya benda cair begini bentuknya dan seterusnya. Dan penggambaran orang itu berbeda-beda tentang wada'nya. Ya. Kenapa wada' lugawi itu kita katakan berbeda-beda? Ya karena lughah orang berbeda-beda gitu. Kalau antum di Indonesia mengatakan kata kitab, orang pahamnya kitab itu Alkitab di Indonesia kan. Nah, tapi kalau di Arab sana itu bilang kata kitab, ya bisa masuk Al-Quran juga di situ, dan buku-buku para ulama juga kitab namanya gitu. Jadi wada' lugawi itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia Anda mengatakan kata kursi, orang tahu kursi itu artinya ini. Ya, tapi kalau di Inggris Anda mengatakan kata kursi, ya orang nggak punya gambaran apapun karena nggak tahu artinya, gitu ya. Kalau Anda katakan chair, ya di Amerika sana ya paham mereka artinya ini. Nah, maka lughah yang berbeda, ya itu bisa jadi maudu'nya satu, gitu. Ya. Misalkan kalau di Indonesia dia dinamakan kursi, ya, di Inggris dinamakan chair, zatnya satu kan, bendanya sama, ya, tapi kok penyebutannya beda. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wada' itu wadi'nya beda-beda. Gitu. Ya. Kenapa beda-beda? Ya karena wadi'nya beda-beda. Orang Amerika dengan orang Indonesia beda gitu. Orang Indonesia yang meletakkan kata kursi beda dengan yang meletakkan kata chair meskipun bendanya sama. Gitu. Jadi kita meletakkan sesuatu itu sesuai dengan meletakkannya di bahasa. Nah, di bahasa maka kita katakan wada' lugawi, patokannya kepada lughah setempat, gitu. Ya. Kalau tiba-tiba ada orang mengatakan, misalkan kursi itu adalah nama buah-buahan begitu, ya, kita di Indonesia bilang kursi itu tempat duduk. Dan datang orang dari Papua bilang, atau dari orang Papua Nugini, ya, orang dari Papua Nugini datang mengatakan, di tempat kami kursi itu nama buah-buahan. Berarti kalau mereka bilang saya makan kursi, itu benar ucapan mereka berdasarkan wada' lugawi mereka, gitu. Itu pentingnya kita tahu pengertian secara bahasa, ya. Kenapa? Untuk menempatkan agar mana itu benar, gitu. Karena as-shalah artinya ad-du'a itu secara bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, kalau di Afrika mungkin as-shalah itu artinya lain lagi, gitu. Ya, di Inggris mungkin lain lagi dan seterusnya, gitu. Maka perlu kita spesifikkan dulu bahwa kita lagi ngomongin bahasa yang mana, gitu. Maka ketika kita mengatakan as-shalatu lughatan, ayu lughah hadhihi, lughah Arabiyah, gitu. Kalau ada tiba-tiba orang mengatakan sholat secara bahasa artinya makanan,
sah-sah saja dia mengatakan begitu. Mungkin bahasa yang dimaksud adalah bahasa lain selain bahasa Arab. Begitu. Ya, berarti wada lugawi itu sangat relatif sekali, tergantung kepada masyarakatnya, penuturnya, wadihnya. Nah, tapi kalau wada istilahi itu dia lebih spesifik daripada wada lugawi. Ya, baik. Wada istilahi wa huwa ghalabatu isti'malil lafzi fil ma'na hatta yasira ashharu fihi min ghairihi. Nah, wada istilahi itu dia adalah ghalabatu isti'malil lafz. Ghalabah itu mayoritas penggunaan lafaz dalam satu makna, sehingga dia lebih terkenal dengan makna tersebut daripada makna yang lainnya. Jadi suatu kata memiliki makna yang banyak, bisa ini bisa itu secara lugoh, ya. Tapi kalau secara istilahi maka ya dia lebih sempit ruang lingkupnya, begitu. Misalkan lafaz as-shalah itu, ya. Lafaz as-shalah kalau secara wada lugawinya itu kan maknanya ad-doa. Orang berdoa, ya, entah berdoanya duduk, tidur, rebahan, doanya dengan bahasa apapun tetap namakan as-shalah, kan luas cakupannya, itu wada lugawi. Tapi kalau wada istilahi berarti ruang lingkupnya tertentu. Ya, ruang lingkupnya tertentu. Orang kafir mengatakan as-shalah itu maknanya dia berdoa di gereja, masuk juga ke situ. Sholat namanya bagi mereka, sholat orang Kristen begitu. Ya. Tapi kalau dalam pembahasan syariat, ya, atau dalam kitab-kitab para ulama disebut kata as-shalah, kitab fikih misalkan, maka ini sudah dia tidak lagi menggunakan wada lugawi, ini wada istilahi dipakai. Gitu ya. Ya, jadi ketika seorang ahli fikih di dalam kitabnya mengatakan as-salatu wajibah, sholat itu wajib, jangan diartikan sholat berdoa di gereja itu hukumnya wajib. Kenapa nggak boleh begitu? Ya kan tadi kita katakan as-shalah itu bisa maknanya wada lugawi, bisa makna wada istilahi. Ya, sekarang ketika orang Kristen yang ngomong, kenapa kita bawa kepada makna wada lugawi, tapi ketika ahli fikih yang ngomong kita bawa kepada wada istilahi? Nah, tergantung orangnya, tergantung maudhu'nya gitu. Ya. Makanya kata istilah itu sendiri berasal dari kata ittafaqa mananya. Ya, istalaha bimana ittafaqa. Maka mustalah artinya muttafaq. Istilah itu adalah sesuatu yang disepakati. Ya. Ya, maka Allah mengatakan la musyahada fil istilah. Karena la niza'a fil istilah. Istilah itu nggak bisa diperdebatkan. Karena istilah itu adalah sesuatu yang baku, sesuatu yang pakem, sesuatu yang harus tidak boleh diotak-atik, ya. Di mana-mana maknanya akan tetap sama, ya. Ya, di mana-mana itu maksudnya ruang lingkupnya gitu ya. Ya, kalau kita ngomong konteksnya syariat atau kitab-kitab para ulama, dimanapun kitab para ulama antum baca, entah kitab fikih, kitab hadis, as-shalah itu maknanya adalah perbuatan yang diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu wada istilahi. Baik. Jadi secara gampangnya wada istilahi itu adalah ya, mana penggunaan lafaz tersebut yang paling umum, yang paling banyak, sehingga orang ya ketika mendengar kata tersebut langsung kepada makna tersebut. Padahal makna tersebut bukan satu-satunya makna dari kata tersebut. Ya, contohnya ketika antum mendengar kata salat, akhi ayo kita salat, apa yang antum bayangkan? Nah, salat dengan perbuatan anggota badan kan, ya. Yaitu dengan awali takbir, akhir dengan salam. Itu yang terbayangkan pertama kali di kepala antum. Itu namanya ghalabatu isti'malil lafz. Ya, itu penggunaan yang pertama kali terbayang. Gitu. Ya. Tapi apakah sholat itu maknanya hanya itu saja? Kan ada ad-doa juga. Ada ya? Ya, jadi ada kata ad-doa juga. Jadi berarti wada istilahi itu ya, dia bisa jadi orang tidak ketahui ya, wada istilahi itu. Ya, bisa jadi orang lain tidak ketahui. Kalau orang muslim mengatakan ayo kita sholat ya paham. Orang Islam mengatakan ayo kita sholat ya mungkin ya, dia nggak paham dan maknanya ya ditangkap sama dia beda gitu. Baik. Kemudian wada istilah itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama wada syar'i, yang kedua wada urfi. Ya, wada urfi dibagi 2, am dan khas. Baik. Wada syar'i ya, kalabdis salah fil af'al wal aqwal al mahsusah ya.
Ya, kalau kita mengatakan wada' syar'i, berarti ini kita bahasnya dalam istilah-istilah syariat saja. Ya, bahasa kita adalah al-mustalahat asy-syar'iyyah. Ya, ada mu'jam al-mustalahat asy-syar'iyyah. Ya, kamus istilah-istilah dalam syariat. Berarti apa pengertian dari kata kitabun? Nggak ada di situ. Pengertian dari kata at-ta'am nggak ada. Ya, nah, berarti itu wada' syar'i. Jadi wada' syar'i itu apa saja contohnya? Ya, salat, zakah, al-hajj, al-umrah, ya, as-siyam, ya, itu adalah wada' syar'i. Ya, tapi kalau apa pengertian demokrasi? Ini bukan wada' syar'i, ini wada' istilahi namanya. Ya. Baik. Kemudian wada' istilahi yang kedua namanya wada' urfi am. Ya, urf berarti kembali ke kebiasaan. Ada yang umum, ada yang khas. Yang umum itu contohnya ad-dabah fi dzawatil arba' minal bahaim. Kata ad-dabah itu maksudnya adalah hewan berkaki 4 dari binatang-binatang ternak, kayak sapi, kambing, kuda. Awil himar, awil faras khasatan. Di daerah lain ada orang yang mengatakan dabah itu bagi mereka adalah himar atau faras. Ya, himar, ya, keledai atau kuda. Bagi mereka begitu. Nah, ini kan wada' urfi namanya. Ya. Kalau di daerah ana misalkan lafaz dabah itu masih umum. Ya, dabah itu artinya hewan berkaki 4, apapun dia. Ya. Di kampung antum, ya, urfnya beda di situ. Sehari-harinya orang mengatakan dabah itu maknanya adalah keledai atau kuda. Karena di tempat antum tidak ada sapi. Sehingga hewan-hewan yang familiar di tempat antum berkaki 4, yaitu himar atau faras, maka digunakan itu mas. Baik, jelasnya. Kemudian yang ketiga wada' urfi khas, kamu salahat at-tawaif al-mukhtalifah kalabdil fa'il indan naf'an. Wada' urfi khas ini masuk, ya, perhatikan bahasanya ini masih bagian dari wada' istilahi. Istilahi itu kan dia suatu kesepakatan darapan tertentu dalam cabang ilmu tertentu. Contohnya misalkan istilah fa'il. Istilah fa'il menurut ahli nahwu itu berbeda dengan fa'il menurut ahli hukum. Fa'il menurut ahli hukum, ya, artinya, ya, orang yang melakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau fa'il menurut ahli nahwu, ya, artinya adalah fa'il yang kita artikan sebagai adalah anggota dari al-marfu'at itu. Nah, ya, jadi perlu kita perhatikan, ya, kita lagi membicarakan, ya, urf apa begitu. Ya, kalau kita ingin tahu pengertian, ada yang bertanya kepada antum, akhi, apa itu al-fa'il? Ya, malah tanya balik, konteksnya apa dulu? Ya, antum mau tanya konteks ilmu nahwu atau konteks fikih atau konteks apa? Ya, jadi kalau orang bertanya apa pengertian dari sesuatu, harus spesifikkan dulu mustalahat dalam ilmu apa ini. Maka suatu pengertian, satu kata yang sama tapi pengertiannya bisa beda-beda dalam kitab, itu bukan berarti, ya, hakikat dari sesuatu itu berbeda. Hakikatnya sama, cuman kok bisa pengertiannya beda-beda? Pengertian yang beda-beda ini karena pengertian perbedaan pada fannya. Ya, perbedaan fan itu akan menyebabkan perbedaan pengertian. Baik. Wahadihi thalathatu sama mangkulatun syar'iyyah wa urfiyah. Yang tiga jenis ini namanya mangkulatun syar'iyyah wa urfiyah. Mangkulat, sesuatu yang dinukilkan. Kama sabaqa bayanuha fi al-mangkul. Baik. Wa ammal wadu fi istilahil usuliyyin. Ya. Adapun pengertian secara istilahnya. Ya, fi istilahil usuliyyin berarti al-wadu fi istilahil fuqaha berbeda. Ya, kalau dalam istilah fuqaha al-wada'u itu yang melahirkan, yang perempuan melahirkan, hatta ayyadohna hamlahunna. Baik. Jadi kalau dalam lughah tadi al-wada'u itu, ya, artinya adalah, ya, al-khafdu, ya, al-khafdu ala syai'. Maka kalau dalam pengertian usul fikih, al-wada'u itu adalah takhsisu syai'in bi syai'in. Ya, mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mata utliqa au hissa syai'u al-awwal fuhima minhu tsani. Ya, kapanpun lafaz ini dimutlakkan, ya, maka dia akan membuat kita memahami makna yang kedua. Kalau Anda mengatakan kata kursi, antum pahami bahwasanya di situ yang Anda maksudkan adalah tempat suatu benda yang diduduki.
Nanti, nah itu maksudnya al-wada'u. Jadi antum khususkan istilah ini untuk mewakili makna ini. Sehingga ketika istilah ini dibiarkan berdiri sendiri, kita pasti akan memahami makna yang ini, gitu. Ya, ini namanya al-wada'. Ya. Jadi kan ada makna itu kan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak ini sekarang kita harus menggunakan istilah tertentu untuk mewakili makna yang banyak. Ya, kita harus menggunakan istilah tertentu untuk mewakili mana yang banyak tadi, lafaz tertentu. Ya, karena apa? Ya, untuk memudahkan orang memahami makna yang banyak itu, kita perlu suatu lafaz yang mewakilinya, gitu kan? Ya. Dan repot kalau kita mengatakan, ya saya mau pergi ke toko buku mau membeli ya sebuah benda yang panjangnya sekian, ya berisi tinta digunakan untuk menulis. Makna yang panjang itu kan. Ya, maka butuh suatu lafaz yang mewakili mana yang panjang tadi. Ketemulah lafaz pulpen. Saya mau pergi membeli pulpen. Maka kapanpun antum menyebutkan kata pulpen secara mutlak, orang akan membayangkan sebuah alat tulis berwarna ini berisi tinta panjangnya segini digunakan untuk menulis. Gitu. Bahasa itu dipikirkan. Nah, ya dipahami atau dipikirkan. Ya, maka ya, kalau antum memikirkan makna yang pertama, lafaz yang pertama tersebut, antum akan ketemu makna yang panjang itu. Ya. Berarti lafaz yang pertama mana, yang kedua mana? Maksudnya lafaz itu satu, makna itu banyak. Makna yang banyak ini diwakili oleh satu lafaz. Ya, maka dikatakan lafaz itu, ya pemilihan lafaz yang paling benar itu adalah satu lafaz, tapi kandungan maknanya banyak. Gitu. Coba antum memandang pemilihan kata-kata Al-Quran dari perspektif seperti itu tadi, bahwasanya semakin bagus saya suatu lafaz adalah ketika dia lafaznya singkat, tapi maknanya banyak. Ya, senada dengan hadis Nabi, khairul kalam ma qalla wa dalla. Ya. Dia semakin sedikit lafaznya tapi semakin luas cakupan maknanya. Itu yang paling baik daripada lafaz yang banyak maknanya sedikit. Itu maksudnya. Nah, kalau antum pakai sudut pandang ini melihat Al-Quran, antum akan lihat betapa agungnya Al-Quran itu. Karena apa? Karena di Al-Quran itu lafaznya sedikit, ya bahkan orang mampu menghafalkan Al-Quran dari awal sampai akhirnya, tapi makna yang dikandung itu mencakup urusan hidup manusia dari awal sampai akhir. Ya, semua ada di situ, sosial, ekonomi, politik, ya, fikih, ibadah, syariat, itu semua ada di situ. Ya. Kalau manusia diminta untuk menulis tentang tema-tema yang berbeda, politik, ekonomi, sosial, digabungkan dalam satu buku, ya nggak mungkin bisa seringkas Al-Quran. Gitu, pasti akan banyak, begitu luas pembahasannya. Ya, untuk bayangkan saja, ini satu tema, ini kitab Al-Tiyah bin Malik ini satu tema lughah doang. Ya, Al-Quran ya setebal itu, ya dibandingkan dengan ini kan sangat tipis. Nah, tapi di dalamnya ada semua fun di situ. Ya. Maka berarti proses kita menetapkan lafaz ini maknanya ini itu namanya al-wadu. Kita mengkhususkan lafaz ini maknanya ini. Nggak boleh lagi lafaz ini digunakan untuk makna yang lain gitu. Kita sudah sepakat sekarang bahwasanya sholat itu artinya adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jangan digunakan lagi untuk makna yang lain, nggak boleh. Gitu. Baik. Bahasa gampangnya pengertian dari al-wadu itu adalah ja'lul lafzi dalilan alal makna. Kita menjadikan suatu lafaz sebagai dalil untuk makna ini, petunjuk untuk makna ini. Nah, katakan tadi lafaz itu adalah ya mewakili makna yang banyak tadi. Wa huwa min sifati al-wadi'. Ya, dari sifat al-wadi, sifat seorang yang meletakkan sesuatu, ya, itu adalah dia menjadikan lafaz itu menunjukkan kepada suatu makna tertentu. Orang dikatakan wadi kapan? Ketika dia memutuskan lafaz ini artinya ini. Artinya sifat al-wadi maksudnya fi'lul wadi. Kemudian contohnya misalkan lafaz as-sama, lima alaka. Ya, as-sama artinya ya untuk segala hal yang berada di atas. Ya, maka dikatakan di dalam kitab Fiqhul Lughah itu kullu ma fawqaka fahuwa sama. Ya, segala yang berada di atasmu maka itu adalah langit. Ya, berarti langit atap
rumah itu juga dinamakan as-sama dalam tinjauan wada ini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua ada namanya al-istimal, penggunaan. Mirip-mirip sekali. Tiga istilah ini mirip-mirip ya. Dan kalau tercampur pun tidak masalah. Perbedaannya tipis. Apa itu al-istimal? Istimal secara bahasa pemakaian, penggunaan, yaitu itlaqul lafzi wa iradatul ma'na. Memutlakan lafaz dan menginginkan suatu makna. Wa huwa min sifatil mutakallim. Ini merupakan sifat dari seorang yang mutakallim, yang berbicara. Ini bedanya dengan al-wada. Al-wada itu sifatul wadih. Ya, kalau al-istimal itu sifat al-mutakallim. Ada bedanya? Ya, kalau al-wada itu orang yang pertama kali meletakkan istilah makna ini diwakili oleh lafaz ini. Kursi artinya tempat yang digunakan untuk duduk, alat bantu duduk. Ya, yang pertama kali meletakkan itu namanya al-wadi, maka perbuatan namanya al-wada'u. Nanti ya, berarti itu sifat al-wadi. Ya. Tapi kalau al-istimal itu dia hanya memakai apa yang sudah diletakkan tadi. Gitu. Jadi dia bukan mendatangkan sesuatu yang baru, ya. Nah, karena disebutkan di sini sifatul mutakallim, dia berbicara. Maksudnya dia hanya menggunakan sesuatu yang sudah ada, gitu. Bukan dia yang pertama kali meletakkan kursi itu artinya tempat duduk. Dia hanya menggunakan kata kursi itu, ya. Dia menggunakan kata kursi. Contohnya kita sekarang, kalau kita ngomong sekarang, ya, saya duduk di atas kursi, ya. Saya sekarang mutakalim. Nah, berarti perbuatan saya mengatakan saya duduk di atas kursi namanya istimal. Gitu ya. Al huwa itlaqul lafzi wa iradatu musammahu bil hukmi wa huwa al haqiqah wa iradatu ghairi musammah li alaqatin bainahuma wa huwa al majaz. Ya, istimal itu nanti ada istimal hakiki, ada istimal majazi. Ketika antum mengatakan kursi, itu kan bisa artinya kursi tempat duduk biasa, kursi itu bisa juga artinya kekuasaan, gitu kan. Nah, jadi ketika Anda mengatakan ya saya punya kursi di DPR, ya, partai PDIP misalkan punya kursi di DPR, maksudnya bukan kursi tempat duduk, tapi kursi di situ maksudnya kekuasaan, gitu, ya katakanlah seperti itu contohnya. Nah, berarti istimal itu bisa hakiki, bisa majazi. Kalau ada alaqah antara keduanya maka dinamakan alaqah, maka dinamakan majazi berarti. Ketika ada orang mengatakan ra'aitu asadan wa arada musammahu wa huwal hayawanul muftaris wa haqiqah. Ketika ada mengatakan ra'aitu asadan, ya, ini istimal. Karena asad itu memang dari sana sudah ada. Ya, orang menamakan hewan buas itu dengan kata asad ini sudah ada. Ya, bukan kita yang meletakkan makna tersebut. Kita hanya menukilnya. Sekarang ketika kita menukilkan mengatakan ra'aitu asadan, dan yang Anda maksud adalah sebagaimana ditetapkan oleh orang zaman dulu. Ya, maka ini namanya istimal hakiki. Wa amma in arada ar-rajul asy-syuja' fa huwa majaz. Wal alaqa la budda minha fi haddil majaz li'annaha law lam tujad lakana al-kalamu naqlan la majazan. Ya. Nah, jadi dia harus ada apa namanya? Alaqahnya. Alaqah antara al-asad dengan ar-rajul asy-syuja' itu ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama pemberani, gitu ya. Ya, sama-sama pemberani, tegar, ya, dan tegas, itu harus ada kesamaan itu. Kalau tidak ada kesamaan, tidak ada alaqah, maka jatuhnya kepada nakal namanya. Nakal, ya. Misalkan itu menamakan, ya misalkan kursi, ya, kursi itu mana aslinya tempat duduk, kemudian malah untuk menggunakan kursi itu adalah artinya makanan. Nah, maka ini kan nakal namanya. Ya, penukilan namanya seperti ini. Antum menukilkan, memindahkan satu lapas kepada makna yang lainnya, yang bukan makna aslinya, tanpa ada alaqahnya. Kalau nggak ada alaqahnya namanya nakal, kalau ada alaqah namanya majaz. Baik. Berarti apa asal dari bahasa itu tidak sesuai dengan peletakan pertamanya, makna peletakan pertama itu. Nah, kita harus kembali kepada makna penetapan pertamanya. Kecuali ada korinah. Ya. Kenapa? Kecuali ada korinah. Kalau cari ada korinahnya, korinah itu luas cakupannya nantinya. Korinah itu konteks kalimatnya, siapnya. Baik. Pemasalan tasmiyatul waladi Ja'far.
atau menamakan anaknya dengan nama Ja'far. La alaqa baina nahar as-saghir wal walad. Ya, Ja'far itu kan secara bahasa artinya sungai kecil. Aliran sungai kecil itu namanya Ja'far dalam bahasa. Tapi ada orang menamakan anaknya dengan nama Ja'far. Apa hubungannya anak tersebut dengan sungai kecil? Kan nggak ada. Nanti ya, nah, tidak ada gitu. Maka ya berarti tidak ada alaqah di sini. Ini namanya nakal namanya. Ya, atau kalau dalam istilah lainnya itu namanya wada. Ya, kalau dalam tinjauan orangnya namanya wada. Ya, tapi dilihat dari tidak adanya alaqahnya namanya adalah istimal atau nakal. Baik. Oh, kalau bisa dilihat dari bapaknya di wadahnya. Nah, wada itu kan artinya menjadikan suatu lafaz dalil atas satu makna. Ya, dalil atas satu makna. Kita jadikan lafaz Ja'far ini mewakili ya, anak seorang jisimnya ada, itu namanya ini. Untuk membedakan dengan anaknya yang lain, dikasih nama. Maka kalau dilihat dari bahwasanya dia tidak punya nama menjadi punya nama, wada namanya. Ya. Tapi kalau nakal itu dia sudah punya nama, ya, anak itu sudah punya nama, ya, tapi diganti namanya dengan nama yang lain. Maksudnya namanya Ja'far. Ja'far ini sudah ada arti lainnya, yaitu sungai kecil. Nah, sekarang dipindahkan. Sungai kecil itu maknanya dibuang, diganti untuk menamakan anak. Ya, sehingga apakah ada alaqah antara sungai kecil dengan anak? Tidak ada. Li'annahu kama sabaq anna alladhi yusamma Ja'far huwa an-nahru as-saghir lughatan. Ya, secara lughah an-nahru as-saghir itu disebutnya Ja'far. Kalau misalnya kita mengambil di nama dan sifat Allah itu, berarti wadahnya itu memang luguh pertama, luguh itu secara pertama. Apalagi kita menggunakan nama-nama itu sebagai istimal jatuhnya. Istimal. Nah, sekarang istimalnya itu jatuhnya istimal hakiki jatuhnya. Ya, istimal hakiki. Jadi ketika itu mengatakan Allah itu memiliki nama Ar-Rahman, ya, istimal hakikinya bahwasanya Allah itu punya sifat rahmah yang konsekuensi sifat itu begini. Nah, jadi ada pengertian tertentunya dari kata Rahman itu. Nah, tapi kalau kata Rahim, misalkan Rahim itu kan nama Allah, bisa juga untuk nama makhluk. Ya, Rahim itu boleh kita gunakan untuk mensifati orang, bisa juga untuk mensifati Allah. Tapi ketika digunakan untuk mensifati Allah, tentu maknanya beda dengan ketika kita gunakan untuk mensifati manusia. Gitu. Ya, masuk ke bab akidah di situ. Sama seperti yang tentang zat, misalnya al-wajh, ya sama aja. Baik. Ya, tadi kan kita mengatakan bahwasanya ya kalau kata rahmah itu kan dia jatuhnya ke istimal. Kenapa? Karena memang dia kita yang gunakan, lafaz itu sudah ada dari dulu. Ya. Apa itu sudah ada dari dulu. Nah, kalau kata wajah ini antum artikan dengan redo, misalkan. Ini kan penafsiran yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari penafsiran lugawinya, wadahnya. Wadahnya kata wajah itu adalah wajah muka, gitu kan. Nah, ketika antum ingin memalingkan kepada makna yang lain kan butuh dalil, gitu. Ya. Sedangkan kata rahmah, ya, wadah lugawinya ya rahmah itu kasih sayang artinya, gitu. Ya, maka ar-Rahman ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, itu tidak keluar dari wadah lugawinya. Kalau antum ingin mengeluarkan dari wadah lugawinya kepada wadah istimalinya, maka butuh kepada dalil. Ada nggak dalil mengatakan ya al-wajah itu artinya ridho? Kalau ada, bolehlah. Ya, jatuhnya ke istimali, ya, min nahyatil mutakallimnya, dari sisi mutakallimnya, ulama gitu. Tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh. Ya, inilah kesalahan berlogikanya orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat asma wa sifat itu. Mereka ya tidak mempraktekkan kaidah seperti ini. Nah, dan yang lucunya itu, yang paling banyak melakukan pelanggaran dalam bab asma wa sifat ini kan Asy'ariyah. Ya, karena mereka menggunakan kalam. Padahal kan kalam itu kalau mereka mau gunakan ilmu mantik di situ kan, ya pasti mereka akan memahami bahwasanya sesuatu itu memang harus dibawa kepada mana wadah lugawi terlebih dahulu. Nggak boleh dikeluarkan dari wadah lugawi tersebut kecuali ada
ada dalilnya atau kasratul istimalnya, ghalabatul istimal tadi, gitu kan. Ya, kalau dia masyhurnya dengan istilah tersebut barulah boleh. Ya, ini nggak ada hujan nggak ada angin, tiba-tiba dia mengartikan wajah dengan ar-ridho. Ya. Nah, sekarang di antara para ulama, ya, apakah masyhur penggunaan al-wajah itu untuk ar-ridho? Kan tidak. Ya, kecuali kalau masyhur bolehlah kita katakan istimal. Nah, istimal urfi jadinya di situ. Ustaz, jadi sini ada dua pembahasan. Saya kan yang pertama yang kemarin di Indonesia itu pada makna syariah alam dan lugu. Yang kedua ini mengedepankan makna wada dan lugu. Itu cara menghubungkan gimana? Baik. Kalau kemarin itu antum pahami dulu. Kemarin kan kita bahas usul tafsir itu. Idza ikhtalafat al-haqiqatu syar'iyyah wal haqiqatu lughawiyah fit tafsir. Ya, quddimat asy-syar'iyyah karena Al-Qur'an itu ya, menafsirkan Al-Qur'an itu artinya menjelaskan hukum syariatnya, bukan menjelaskan bahasanya. Yang kita jelaskan dari Al-Quran itu adalah maknanya, hakikat syariahnya, bukan ya bahasanya, bukan i'rabnya. Inti dari Al-Quran itu kan itu, bukan ya, karena Al-Quran itu adalah kitab syariat, bukan kitab bahasa. Ya, sedangkan kalau kita berbicara dalam ilmu ushul fikih, ya, ada perbedaan antara hakikoh syariah dan hakikoh lugawiyah, ya, maka tetap sama kaidahnya yang dikedepankan itu adalah hakikat syariah. Itu kalau terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, ya. Nah, maksudnya adalah A sama B begitu, ya. Tapi kalau maknanya sama atau mirip-mirip dan tidak ada perbedaan atau dia bertolak belakang, dia A sama B tapi nggak bertolak belakang, ya. Kalau dalam bahasa matematika kan A sama B itu dia bisa saja bertolak belakang, bisa saja A itu satu bagian, B satu bagian yang lain. Ya, ketika Anda mengatakan siang dan roti, beda nggak A sama B apa tidak? A sama B kan bertolak belakang apa tidak? Enggak. Atau kalau katakan siang dan malam, A B bertolak belakang enggak? Bertolak belakang. Jadi hubungan antara dua kata itu bisa hubungannya hubungan bertolak belakang atau bisa juga hubungannya tabayun itu, ya, mutabayun dia. Nah, jadi kalau ada suatu lafaz hakikat sama lafaz syariah, ya, lugawiyah dan syariah, ya, lugawiyah sama syariah, lugawiyah syai' wa syariah syai'un akhar, maka yang seperti ini tentu yang kita kedepankan adalah lugawiyahnya dulu. Nanti ya, kalau dia memang tidak ada pertentangan atau ini syai' gitu. Ya, tapi kalau ada pertentangan, nggak boleh lugawiyah dikedepankan, harus syariah yang dikedepankan. Itu pun konteksnya spesifik lagi. Kapan kita mengedepankan syariah? Ya kalau kita lagi berbicara masalah syariat. Nah, kapan kita mengedepankan lugawi? Ya ketika sedang berbicara masalah lugaw itu. Oh jadi begini, misalnya masalah lugaw yang dibahas lugaw semua, misalnya kan ada sebuah lafaz maknanya banyak. Jadi yang diambil pertama itu wado awalnya. Dan karena kita sekarang nggak bahas syariah karena mana-mana ini nggak ada mana syariah dalam itu. Kayak misalnya tadi wajah banyak mana syariah. Itu kan mana luarnya tapi nggak ada mana syariah. Nah, berarti kalau Anda mengatakan sekarang misalkan saya tadi menampar wajah fulan, jangan antum bawa ke mana-mana syariah di situ. Ya, karena memang dalam syariat tidak ada mana wajah kan. Ya, karena apa? Antum lihat pertama kali dulu wajah itu musolat syariah atau musolat urfiyah. Itu kalau sholah kan ada di mana logonya ada, sholah itu mana syariahnya ada gitu. Maka yang pertama kali kalau antum mendengar lafaz itu antum klasifikasikan dulu dia itu musolat apa gitu, musolat syariah atau apa gitu. Terlebih lagi kalau antum lebih spesifik lagi dalam menentukan musolat tersebut dalam kamus, dalam istilah ilmu apa gitu, ya. Ketika antum mendengar kata demokrasi, ini berarti pengertian apa? Berarti kalau saya mau cari pengertian demokrasi, saya buka kitab-kitab politik, gitu kan? Ya, kalau saya mau membahas tentang saham, berarti saya buka kitab-kitab ekonomi. Ya, kalau saya mau membahas tentang atau mencari pengertian tentang sholat, berarti saya buka kitab-kitab fikih, begitu kan? Nah, maka antum harus tahu klasifikasikan dulu istilah yang antum ingin ketahui ini istilah apa dalam fan ilmu apa. Kalau tidak tahu dalam fan ilmu apa, minimal antum tahu dia syariah atau lugawiyah gitu. Ya, karena tidak semua lafaz itu ada syariahnya. Makanya kan pengertian itu ada kadang lugotan syara'an, ada lugotan istilahan kan.
Ya, kalau dikatakan lugatan syar'an, oh berarti dia mustalahat syar'iyyah. Ya, tapi kalau dikatakan lugatan istilahan, berarti bukan. Kalau dikatakan naibul fa'il, ini lugatan syar'an apa lugatan istilahan? Lugatan istilahan. Tapi kalau mengatakan az-zakah, lugatan syar'an. Ya, lugatan syar'an jatuhnya. Nah, jarang ada yang tiga ya, lugatan syar'an sama istilahan itu jarang. Itu pun cara masuk ke istilah bagian. Kenapa? Itu pun cara itu. Nah, masuk ke istilah, maksudnya istilah asyari itu. Makanya istilah asyari itu namanya syar'an. Baik, yang ketiga al-hamal. Ya. Al-hamal, ya hamal itu sebenarnya miripnya dengan wada' dia. Bahwa fil lughah iqlalu syai'i wa raf'uhu, wa amma fil istilah al-usuli fal hamal huwa i'tiqadus sami' murad al-mutakallim min lafzihi aw mustamala ala muradihi. Baik. Wa huwa min sifati as-sami'. Ini bedanya dengan yang lain. Jadi itu dari sifat as-sami'. Kalau al-wada' itu kan sifat al-wadi'. Ya. Yang perbuatannya wadi kalau al-wada' itu. Ya kalau istimal itu sifatnya apa? Yang mutakallim. Mutakallim. Nah, sekarang yang mendengar sekarang. Ya, sekarang sifat dari yang mendengar. Al-hamal namanya. Ana bilang ke antum sekarang, saya mau makan kursi. Nah, saya makan kursi. Yang antum pahami, ya, ana sebagai orang zaman dulu, ya, yang meletakkan kata kursi itu artinya tempat duduk, dia namanya wada. Ya, karena wada dia kan. Kemudian ana gunakan kata tersebut, ana ucapkan saya mau makan kursi. Nah, berarti ana namanya sekarang mutakalim, dan kata kursi ini adalah istimal. Ya, istimal ana. Ya. Kemudian antum yang mendengarnya, ya, memahami bagaimana ana mengucapkan kata tadi, apa yang antum pahami dari ana itu namanya hamal. Proses antum mentransformasikan dari kursi yang artinya tempat duduk menjadi kursi yang artinya makanan, ya, itu namanya al-hamal. Antum hamal, antum bawa mana ini kepada mana yang ini. Gitu. Karena sekarang ketika ana mengatakan saya mau makan kursi, berdasarkan korinah kata makan itu, kursi ini sudah tidak bisa dipahami secara makna lugawinya lagi atau makna wada'inya. Kenapa? Karena nggak sesuai kan. Berarti sekarang yang Anda maksud dengan kursi di situ berarti ada nama makanan. Ngerti maksudnya? Nah, proses mentransformasikan itu meyakini bahwasanya ini mananya ini, itu namanya al-hamal. Ya, makanya di pengertian al-hamal di sini adalah i'tiqadus sami' muradal mutakallim. Ya, apa yang diyakini oleh orang yang mendengar, ya, dari apa yang dimaksud oleh mutakalim dari lafaz tersebut. Ketika Anda menyampaikan lafaz, apa yang antum pahami dari lafaz ini, apa yang antum yakini dari lafaz ini, itulah al-hamal. Gitu, ya. Jadi al-hamal ini bisa benar bisa salah. Nah, disinilah terjadinya miskomunikasi itu. Ya, ketika hamal antum berbeda dengan istimalnya orang, terjadilah miskomunikasi. Nanti, ya, bayangkan sekarang kalau wadoknya A, istimalnya B, hamalnya C, kan jauh sekali jadinya. Maka komunikasi yang benar itu adalah ketika istimalnya wadaknya A, kemudian istimalnya B, hamalnya B. Ya, kenapa enggak A semua? Nah, istimal sama wadak itu kan biasanya beda kan, karena antara asalah sama doa itu kan beda. Baik. Berarti perbedaan untuk tiga sifat ini, tiga hal ini, berarti dari sisi siapa orangnya, gitu ya. Yang pertama kali meletakkan itu namanya wada', kemudian yang menukilkannya, mengucapkannya untuk kedua kalinya itu namanya istimal, kemudian antum yang ketiga yang mendengarkan dan menafsirkannya itu namanya al-hamal. Berarti kita itu kalau membaca ayat Al-Quran kita posisinya di mana? Wada', istimal atau hamal? Hamal gitu. Ya, kita membaca kitab-kitab tafsir itu kita posisinya hamal di situ, ya. Kita posisinya hamal, atau penulis kitab tafsir itu juga posisinya hamal. Dan yang ditulis itu wada'. Ya, kenapa? Yang ditulis itu wada'. Wada' itu Al-Quran sendiri, kadang berdasarkan istimal. Al-Quran. Nah, berarti istimal di situ jatuhnya. Dan kita memahami tulisannya itu, ya, disebutnya al-hamal. Nah, berarti kita itu nggak mungkin langsung hamal kepada wada'. Kita itu harus melewati jalur istimal dulu. Ya, berarti ibaratnya itu wada itu sumber, ya, bahan dasar. Kemudian hamal itu adalah
produknya, produk hasilnya, ya, hasil dari sesuatu tersebut. Kalau misalnya logo yang hasil istimal bisa dibilang musta'mal, Mas. Kenapa? Bisa logo al-wada yang hasil dari proses istimal itu bisa dibilang musta'mal. Logo yang proses dari istimal. Al-wadanya yang dari proses istimal menghasilkan kata yang makna seperti ini bisa dibilang, kata yang makna seperti itu bisa dibilang musta'mal. Boleh, karena memang kan tinjauannya di situ kepada yang memakai, gitu kan, yang berbicara mutakalimnya, boleh. Intinya hamal itu perbedaannya dengan yang lain itu adalah, ya, dia meyakini ucapan mutakalim. Ya. Sifatnya hisia. Ya, sifatnya boleh nanti dikatakan hisia di situ. Ya, karena memang erat kaitannya dengan keyakinan, gitu kan. Keyakinan yang kita masukkan di sini adalah apa yang antum pahami dari ucapan orang. Kan nggak mungkin orang berbicara dengan bahasa baru yang dia yang buat. Itu nggak mungkin kan. Orang berbicara itu pasti dia hanya menukil, gitu kan. Nah, berarti kita tuh nggak mungkin ada pada posisi wadih sekarang itu, ya. Nah, kecuali antum bikin bahasa baru mungkin, ya. Nggak mungkin kita dalam posisi wadih gitu. Kita sekarang posisinya adalah sebagai istimal atau hamal. Baik, berarti wadih ini kalau diistimal oleh orang yang berbeda, berarti hamalnya akan berbeda juga. Nanti maksudnya ya, air putih itu bahan dasar, ya. Di tangan seorang bartender maka dia akan menjadi kopi, ya. Tapi di tangan tukang ayam maka dia hanya akan menjadi limbah saja karena digunakan untuk basuh ayam, gitu kan. Jadi istimalnya beda kan, ya, istimal air penggunaannya itu berbeda sehingga hasilnya pun akan berbeda. Kenapa bisa berbeda-beda? Kan bahan dasarnya sama, ya, karena mustamilnya atau mutakalim itu beda. Right. Jadi wadah lugawi itu adalah sesuatu yang nggak bisa diganggu gugat, gitu, ya. Nggak boleh diganggu gugat. Istilah kursi itu kita gunakan untuk menamakan makanan, nggak boleh, kecuali ruang lingkup tertentu. Antum sama istri antum dan anak-anak antum sepakat kursi itu nama makanan, boleh, ya. Ruang lingkupnya kecil. Nah, tidak mungkin terjadi miskomunikasi di situ. Kenapa? Karena memang itu adalah sesuatu yang sudah sama-sama disepakati. Tapi ketika lafaz kebiasaan itu antum bawa keluar ke komunitas yang lebih luas, maka akan terjadi kerancuan di situ. Nah, inilah yang menjadi, ya, apa namanya, penyebab banyaknya kesalahan orang dalam memahami perkataan para ulama. Karena para ulama terkadang mereka ketika menulis satu buku, mereka menganggap buku itu adalah komunitas tertentunya, spesifik. Jadi dia menggunakan lapas-lapas di situ yang tidak lumrah dipakai pada kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain menggunakan lapas tersebut artinya A, tapi dia di dalam komunitas kitabnya sendiri itu maknanya lain, gitu. Makanya kita harus pahami apa istilah-istilah ulama-ulama itu, ya. Ya. Ibnu Jarir dalam kitabnya kalau mengatakan ar-rajih itu maknanya al-masyhur. Ibnu Qayyim kalau mengatakan ar-rajih berarti itu yang paling kuat menurut beliau, bukan yang masyhur, gitu. Baik. Pamasalan i'tiqadu muradil mutakallim i'tiqadul maliki wa syafi'i anna Allah tabaraka wa ta'ala arada bil abdil qura at-tuhar wa i'tiqadul hanafi wal hanbali anna subhanahu wa ta'ala arada bihi al-haid. Nah, di ayat, ya, wal mutallaqat wa yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 quru, ya. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan quru di situ maksudnya at-tuhar. Tapi Hambali setelah Hanafi mengatakan ya quru itu artinya al-haid, bertentangan kan di sini. Ya, berarti ini hamalnya beda. Hamalnya Maliki dan Syafi'i ini beda terhadap lafaz al-quru itu. Nah, sekarang wadahnya mana? Al-quru. Ya, kemudian istimalnya siapa? Maliki dan Syafi'i atau Hanafi dan Hambali. Ya, mazhab yang 4 itu intinya. Ya, itu istimalnya. Kemudian hamalnya mana? Hamalnya adalah al-quru atau bisa at-tuhur, bisa juga al-haid. Nanti ya. Nah, perbedaan mazhab menjadikan perbedaan pendapat. Wa mithlu i'tiqad as-sami' ma mashtamala ala muradil mutakallim hamlu Syafi'i rahimahullah al-lafdh al-mushtarak ala jumlati ma'anihi inda tajarrudihi anil qara'in lishtimalihi ala muradil mutakallim ihtiyatan. Baik, خلاص نترك هذا. Al-alaqa bainal wada'i wal istimal wal hamal al-wada' sabiq li'annahu min sifatil wadi'.
Wada itu ada sabiq yang pertama kali, ya. Wal istimal mutawassit, pertengahan dia, li'annahu min sifatil mutakallim. Wal hamal lahiq, li'annahu min sifati as-sami. Id yudha'ul lafdhu bi iza'il ma'na thumma yutlaq wa qad yuradul haqiqi aw ghairuhu. Ya, ketika suatu lafaz diletakkan bermakna, ya, dengan suatu makna, maka dia maknanya makna mutlak. Ketika Anda mengatakan saya melihat kursi, ya, maka kursi di sini jangan diartikan dengan makanan, ya, karena dia lafaznya mutlak. Wa qad yuradul haqiqi, ya, terkadang dia bermakna hakiki, ya, bisa kursi yang sebenarnya. Ya, summa inda talaffuz bihi yasmahu sami al-mukhatab fa yahmiluhu ala ma yataqid annahu muradul mutakallim wa annahu ishtamala ala muradihi. Nah, tapi ketika berbicara, orang yang mendengar, yang mendengarkan itu mukhatab, ya, mukhatab itu dia akan membawa apa yang makna tersebut kepada apa yang dia yakini. Ya. Sekarang kalau Anda mengatakan kursi, ya, Anda bilang ke antum, ambilkan kursi, maka yang antum pahami adalah kursi di kelas itu. Tapi kalau Anda mengucapkan kalimat yang sama ke istri Anda, ambilkan kursi, maka kursi yang lain yang dibawakan. Ya. Kok bisa terjadi perbedaan ini? Ya, yang lain perbedaan kepada hamalnya. Ya, perbedaan cara orang menafsirkan. Baik. Makanya, ya, so kita katakan bahwa komunikasi yang baik itu, komunikasi yang benar itu adalah ketika, ya, istimalnya A dan hamalnya juga A, gitu. Apa yang kita ingin sampaikan dengan apa yang dipahami oleh orang itu tidak bertentangan, ya, atau sama, ya, barulah itu dikatakan sebagai suatu, ya, komunikasi yang berhasil. Nah, sekarang Al-Quran itu adalah komunikasi Allah dan hambanya. Nah, maka kapan komunikasi kita dengan Allah itu dikatakan benar atau berhasil? Ketika kita memahami apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, tidak ada pertentangan antara makna yang Allah inginkan dengan yang kita pahami. Allah menginginkan mengatakan ini dan kita pahaminya begitu juga. Nah, ini berarti Al-Quran ini, ya, dikatakan, ya, komunikasi kita dengan Allah telah berhasil. Ya, berarti ketika kita belajar tafsir itu sebenarnya kita belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan benar dengan Allah. Kita menjalin hubungan dengan benar dengan Allah. Kita belajar sholat dengan benar itu juga belajar komunikasi yang benar. Ya, kalau Al-Quran itu komunikasi lisani dengan lisan, ya, ada sholat itu komunikasi, ya, lisani dan fi'li, qauli dan fi'li di situ. Makanya sholat itu lebih utama daripada baca Al-Quran. Kenapa? Ya, karena komunikasinya, ya, tidak hanya satu dimensi saja, ya, tidak hanya dimensi, ya, ucapan, tapi juga dimensi perbuatan, menghinakan diri dengan sujud dan ruku, itu dimensi perbuatannya. Ya, kemudian bacaan sholat itu dimensi ucapannya. Gitu. Makanya sholat itu adalah ibadah yang paling agung karena mengumpulkan dua dimensi itu. Kalau Al-Quran satu dimensi, ya, haji satu dimensi perbuatan doang, ya, atau dua dimensi harta juga, dimensi fisiknya. Berarti salah satu logika versi orang-orang kafir atau orang barat yang mengatakan Al-Quran salah karena hamalnya salah saja, bukan sahih. Karena wadihnya yang salah. Sahih. Karena, ya, wadihnya memang benar dari situ. Maka mereka, kenapa penafsiran mereka salah, hamal mereka salah? Ya karena mereka nggak melalui istimal yang benar. Ya, mereka membaca Al-Quran dari mana? Dari sama orang kafir, dari orientalis yang pernah belajar Al-Quran. Coba mereka belajar Al-Quran dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak mungkin apa yang mereka salah. Ya, berarti yang paling penting dalam memahami Al-Quran itu adalah metodenya. Ya, metode memahami Al-Quran yang benar, bukan pemahamannya, karena pemahaman itu kan hasil. Apa yang kita pahami itu hasil. Yang paling benar, bagus itu, yang paling penting adalah metodenya. Ya, makanya sering para ulama menyebutkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan itu maksudnya landasan berpikir ahli sunnah wal jamaah itu begini. Orang dikatakan ahli sunnah wal jamaah kalau punya i'tiqad, keyakinan begini. Kalau kerangka berpikirnya ini. Kalau cara dia berpikir begini. Kalau dia ingin menghukumi sesuatu dia pakai cara ini. Kalau ada orang berpikir tidak menggunakan kerangka-kerangka i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, nah pasti dia akan tersesat, hamalnya pasti akan beda. Itulah kenapa ada firqah-firqah yang sesat, padahal Al-Quran kita satu, kiblat kita satu, Nabi kita satu. Kok bisa ada firqah-firqah yang 73 golongan itu?
ya karena perbedaan istimal mereka. Ada istimal yang dicampur dengan hawa nafsu, dicampur dengan ya, syirik bid'ah, sehingga amalnya pun akan berbeda. Ya, orang yang Mu'tazilah menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang asma wa sifat, ya tentu kan dibawa kepada pemahaman Mu'tazilahnya. Ya, itulah kenapa dikatakan sebelum kita menafsirkan Al-Quran itu kita harus kosong terlebih dahulu dari keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya, agar yang terjadi adalah Al-Quran itu yang menuntun kita kepada pendapat yang benar, bukan kita yang menuntun Al-Quran kepada pendapat kita yang kita anggap benar. Ya, jadi harus nol, harus kosong dulu. Ya, harus kosong dulu. Ya, dalam pembahasan ya orang-orang sufi, ya mereka punya pendapat yang bagus dalam masalah ini. Maka mengatakan, ya sebelum belajar ilmu syariat itu kita harus ya seperti selembar kertas putih bersih. Ya, kalau antum dalam dalam ilmu pendidikan antum pernah dengar istilah tabula rasa. Prinsip tabula rasa itu artinya kan kita anggap anak-anak itu seperti selembar kertas putih gitu, yang kita yang akan menulisi apa di situ nanti. Baik, ini dia pembahasannya insyaallah. Di kesempatan selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan lafaz, yaitu al-haqiqah wal majaz. Ya, dalam beberapa halaman masuk al-hasr, kemudian al-istibham. Ya, setelah itu baru kita akan masuk ke beberapa mustalahat mantiqiyah. Kalau ini ya mustalahat lafziyah namanya. Ya, jadi kalau kita mukadimah ini kita bagi menjadi tiga. Mukadimah yang ketiga nih ya, kita bagi menjadi tiga. Mukadimah yang ketiga ini pembahasan mustalahat usul fikih dan mantiq secara umum. Usul fikih sama mantiq. Kemudian ya sedang kita bahas sekarang haqiqah, majaz, nadh, zahir, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, itu mustalahat lafziyah. Ya. Yang ketiga nanti mustalahat hanya pada mantiqiyah saja. Ya, itu metode ya pembagian dari proses ini. Nah, setelah mustalahat mantiqiyah ini selesai, ya barulah nanti kita akan masuk ke kitab ini, yaitu akhir dari pembahasannya. Baik. Masih main panjang harus kita bahas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan sampai akhir muqaddimah ini, untuk kita bisa masuk ke maqasid ilmu usul, ya pembahasan dari Raudhatun Nadhir. Kalau kita sudah masuk ke pembahasan Raudhatun Nadhir nanti itu akan lebih mudah nanti. Kenapa? Karena ya muqaddimah ini sangat-sangat membantu. Baik. Ya, jangan lupa dimerojah kembali apa-apa yang saya sampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.